Halo semuanya, pada kali ini kelompok kami membahas tentang peran engineer telekomunikasi dalam industri di gantara dan pertahanan, integrasi sistem keamanan spektrum dan inovasi pertahanan nasional. Kami menggunakan referensi kasus yaitu PT Digantara Indonesia atau PTDI dengan anggota kelompok kami yaitu Reza Nova Akbar dengan NIM 101012330082. Yang kedua, Ahmad Gatra Samudra Putra dengan NIM 101012330195. Yang ketiga, Bagus Tegar Panutan dengan NIM 101012330193. Dan saya sendiri, Kevin Rehanadianto dengan NIM 101012300014. Menghubungkan langit dan daratan. Dalam industri aerospace, komunikasi bukan sekadar transmisi data, melainkan tulang punggung keselamatan dan operasional misi. Engineer telekomunikasi bertanggung jawab merancang arsitektur yang tahan terhadap gangguan atau jamming dan memiliki latensi minimal. Untuk desain sistem avionik terintegrasi, yaitu merancang arsitektur komunikasi yang tahan gangguan dan berlatensi maksimal untuk mendukung keselamatan misi. Selanjutnya, keamanan spektrum RF, yaitu mengamankan frekuensi radio dari interferensi dan ancaman jamming musuh. Yang terakhir, sistem misi khusus, artinya mengembangkan Special Mission System untuk operasi pertahanan nasional. Untuk kompetensi inti dan kalian teknis, ada tiga pilar kalian engineer telekomunikasi. Yang pertama, RF dan microwave, yang artinya analisis propagasi gelombang, link budget satelit, dan desain antena untuk pesawat terbang tinggi. Kalian ini memastikan komunikasi tetap handal di berbagai kondisi atmosfer. Yang kedua, adanya tactical data link, yaitu implementasi protokol komunikasi militer seperti Link 16 untuk koordinasi antar armada secara real time, memungkinkan pertukaran data taktis yang aman dan cepat. Yang terakhir, yaitu cyber security, yang artinya enkripsi end-to-end pada jalur komunikasi, telemetri, dan perintah untuk mencegah interupsi musuh, memastikan integritas data dalam setiap misi. Unified Communication and Mission Management System atau MMS. Nah, jadi engineer ini memastikan seluruh sensor radar dan ICE terintegrasi ke dalam MMS atau Mission Management System tanpa konektivitas yang handal. Data sensor tidak dapat diproses menjadi informasi intelijen yang berguna. Jadi, maka itu, sistem ini menghubungkan pesawat dengan stasiun darat dan satelit melalui VHF, ACARS, dan SATCOM dalam satu arsitektur terpadu. Lalu ada KITES-nya melakukan validasi performa sistem komunikasi dalam berbagai kondisi atmosfer dan interferensi elektromagnetik untuk memastikan keadaan misi. Di sini sistem MMS menjadi tulang punggung intelijen operasional mengintegrasikan ADS, CPDLC, Fence, dan Data Link Communication System secara simultan. Aja, di sini ada studi kasus dari PTDI, CN235 dan N219 Special Mission. Jadi pesawat patroli maritim atau MPA buatan PTDI ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih untuk pengawasan wilayah ZTE Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama MEMS, integrasi software Mission Integration and Management System ini digunakan untuk mengkoordinasikan seluruh sensor dan sistem komunikasi dalam satu platform terpadu. Selanjutnya ada VSAT Satcom. Di sini komunikasi satelit jarak jauh itu dioperasikan di laut lepas, memungkinkan konektivitas broadband di area terpencil tanpa infrastruktur darat. Lalu ada MRO Services. Di sini pemeliharaan perangkat telekomunikasi avionik secara berkala untuk menjaga performa dan keandalan sistem komunikasi di pesawat. Selanjutnya ada electronic warfare. Nah, dalam skenario pertahanan,
Spektrum radio adalah medan tempur tersendiri. Electronic warfare memiliki tiga dimensi utama. Yang pertama adalah electronic attack, di mana sistem untuk melakukan jamming, melumpuhkan radar, serta kemampuan komunikasi musuh di medan pertempuran. Lalu yang kedua, ada electronic protection, di mana sistem ini melindungi kita sendiri dengan teknologi anti-jamming pada radio dan GPS. Nah, yang ketiga ada electronic support, proses deteksi dan identifikasi sumber emisi gelombang radio lawan untuk memperoleh keunggulan intelijen sinyal secara taktis. Selanjutnya ada drone elang hitam dan keamanan cyber. Nah, sekarang kita beralih ke UAV dengan contoh drone atau elang hitam. Engineer telekomunikasi memegang peran kunci dalam operasional UAV dengan merancang stabilitas data link pada root line of signs atau LOS maupun beyond line of signs atau BLOS melalui satelit. Kontrol pesawat dari stasiun darat tidak boleh mengalami delay yang bisa membahayakan misi. Selain operasional, ada aspek keamanan cyber yang vital, di mana setiap bit data menggunakan standar algoritma kriptografi minimal AES-256 untuk mencegah spoofing maupun pencurian data strategis militer. Nah, selanjutnya adalah global connectivity melalui VSAT. Di palangan pertempuran atau area terpencil, infrastruktur komunikasi darat terestrial seringkali tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, konektivitas global dikendalikan melalui VSAT. Engineer mengawal satelit dengan memperhatikan tiga hal utama. Yang pertama, ada manajemen bandwidth untuk memaksimalkan kapasitas data atau throughput yang tinggi pada operasional operasi militer. Yang kedua, ada handover antar satelit guna memastikan komunikasi tidak putus di tengah misi saat pesawat bergerak melintasi cakupan satelit yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada proteksi sinyal dari dinamika lingkungan operasi, baik dari interferensi cuaca maupun elektromagnetik. Dengan tema inovasi telekomunikasi pertahanan, AirDreams alokasi spektrum secara cerdas menggunakan machine learning untuk efisiensi maksimal, memungkinkan sistem komunikasi beradaptasi otomatis terhadap kondisi spektrum yang berubah. Kemudian adalah 6G dan beyond. Jadi dia adalah konektivitas ultra cepat dalam sistem senjata otonom dan koordinasi swarm drone, membuka era baru operasi militer berbasis koneksi tinggi. Yang terakhir adalah quantum comms. Dia adalah enkripsi kuantum yang mustahil untuk diretas, menjamin kerahasiaan komunikasi negara di tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Telecommunication engineer adalah arsitek dari sistem saraf pertahanan modern. Jadi peran ini sangat krusial di instansi seperti PTDI untuk memastikan kemandirian teknologi pertahanan Indonesia, sinergi antar keahlian, IT, RF, dan aerospace menciptakan ekosistem yang tangguh. Yang pertama untuk kedaulatan udara nasional untuk mendukung kemampuan pengawas dan pertahanan wilayah udara Indonesia. Kemudian kemandirian industri pertahanan mendorong pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri yang mandiri. Yang terakhir, inovasi berkelanjutan C4ISR. Terus, inovasi dalam sistem command, control, communication, computer, intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.